Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang di luar sana yang udah senantiasa melihat mensubscribe video saya. Saya selalu doakan untuk kalian semuanya, semoga selalu diberikan umur yang panjang, rezeki yang berkah barokah ya, badan sehat selalu, dan apa yang kalian cita-citakan itu segalanya semua tercapai. Amin amin ya rabbal amin. Oke. Video saya kali ini saya membahas tentang syarat menjadi seorang TKW Hongkong atau syarat menjadi seorang TKI Hongkong tahun 2023 ya. Saya akan membahas dari mulai syarat yang pertama, yaitu harus ada niat. Jadi yakinkan dalam hati kalian, niat kalian untuk menjadi seorang TKW Hongkong. Karena apa? Menjadi seorang TKW Hongkong jauh dari keluarga, meninggalkan anak, suami, ayah, ibu, itu benar-benar butuh mental yang kuat, mental baja. Jadi kalau kalian memang sudah sanggup dan kalian mempunyai mental yang kuat, niat yang kuat dalam hati, oke, berarti kalian sudah memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, pastikan badan kalian itu sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani di sini maksudnya kalian tidak punya penyakit riwayat tertentu, maksudnya riwayat penyakit yang kronis, itu tidak bisa ya. Tapi kalau cuma penyakit emah mungkin, asam lambung, kalaupun tidak parah itu tetap bisa masuk kerja menjadi seorang TKW Hongkong. Kemudian kalau ada yang pertanyaan, C, terus kalau saya pakai kacamata itu C, bisa nggak masuk Hongkong? Jawabannya adalah bisa. Kalaupun ada lagi pertanyaan, C, tapi badan saya punya tato, bisa nggak masuk Hongkong? Nah, di sini saya jelaskan tergantung di mana letak tato kalian. Kalau tato kalian itu masih berada di dalam baju nih, kayak di pundak kan di dalam baju ya, atau di belakang, di leher itu nggak kelihatan. Pokoknya yang masih tidak kelihatan tertutup baju kalian, kalian tetap bisa masuk menjadi seorang TKW Hongkong. Tapi kalau tato kalian itu berada di luar, seperti kayak di telapak tangan atau mungkin di leher gitu, yang kelihatan, atau di kaki, pokoknya yang kelihatan, itu dipastikan kalian tidak masuk Hongkong. Karena Hongkong tidak mengizinkan orang yang mempunyai tato secara kelihatan untuk menjadi seorang TKW Hongkong. Oke? Kemudian kalau ada yang tanya, C, badan saya gemuk, C, maksimal berat badannya itu berapa? Gitu. Jadi saya tekankan, berat badan itu tergantung. Kalau berat badan kalian itu masih imbang dengan tinggi badan kalian, kalian tetap bisa masuk menjadi seorang TKW Hongkong ya. Jangan terlalu over lah. Tapi kalau masih berat badan 65-70 itu loh, masih bisa masuk Hongkong ya, asal sesuai dengan tinggi badan kalian. Oke? Kemudian ini menyangkut tinggi badan. Ada yang tanya, C, tinggi badan menjadi seorang TKW Hongkong itu berapa sih, C? Tinggi badan saya nggak ada 150 cm. Oke, banyak fakta di bawah 150 cm ya, bahkan cuma 147, 148 cm itu banyak yang bisa masuk menjadi TKW Hongkong. Jadi kalian yang punya tinggi badan tidak ada 150 cm, kalian jangan pesimis gitu ya. Kalian tetap bisa masuk menjadi seorang TKW Hongkong ya. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu kalau kalian sudah merasa punya niat, terus badan kalian sehat jasmani dan rohani ya, kalian tidak mempunyai penyakit riwayat tertentu, kalian tinggal menyiapkan semua surat-surat yang diperlukan. Surat-surat yang diperlukan di sini adalah yang pertama KTP ya, yang kemudian yang kedua adalah ijazah sekolah terakhir, kemudian KK, akte kelahiran kalau ada. Kalau memang tidak ada bisa di skip ya. Kemudian surat izin keluarga bagi yang belum menikah dan surat izin suami bagi yang sudah menikah. Kemudian saya tekankan untuk semua dokumen ini, surat-surat ini dari mulai nama, tempat tanggal lahir, alamat, rumah, itu semua harus sama. Kenapa? Karena ini nanti semua dokumen kalian ini akan diperlukan untuk kalian membuat paspor, dan paspor itu harus segala dokumen itu semuanya harus sama. Karena itu nyawa kalian untuk berangkat kalian ke luar negeri, maka harus pastikan dari mulai KTP, KK, ijazah terakhir, pokoknya semuanya tadi itu semua nama, tempat tanggal lahir dan alamat harus sama ya. Oke? Kemudian syarat yang selanjutnya, C, berapa sih usia maksimal dan minimal untuk menjadi seorang TKW Hongkong? Oke, minimal untuk menjadi seorang TKW Hongkong itu ada PT yang menerapkan minim harus 23 tahun. Tapi ada juga PT tertentu yang 22 tahun itu udah bisa masuk menjadi seorang TKW Hongkong. Ya, jadi minimal itu 22 sampai 23 tahun. Maksimal untuk kalian yang masih pemula atau yang belum pernah pengalaman kerja ke luar negeri, belum itu ya, masih non, itu maksimalnya adalah 35 tahun. Tapi kalau yang
udah luar negeri, pengalaman misal Taiwan, Singapura, Hong Kong juga, itu 45 tahun kalian masih bisa daftar untuk menjadi seorang TKW Hong Kong. Ya, oke? Jelas kan? Kemudian untuk soal biaya masuk PT, kalian tidak perlu bingung ya. Kenapa ya? Karena semua TKW, TKI Hong Kong rata-rata saat masuk PT itu adalah gratis tanpa biaya. Kenapa kok bisa gitu, C? Ya karena nanti semua biaya yang telah kalian gunakan selama di PT itu akan dibebankan kalian menjadi yang namanya potongan gaji saat kalian terbang sampai di Hong Kong, ya. Jadi ingat, di saat kalian masuk PT itu gratis, untuk daftar gratis, medikal, biaya makan selama di PT, pembuatan paspor, sampai tiket pesawat kalian sampai di Hong Kong itu semua gratis, karena nanti pihak PT akan melakukan potongan gaji untuk kalian. Dan berapa lama aja potongan gaji itu? Setiap PT, beda agent itu akan beda berapa lama dan besar potongan gaji. Ada yang 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Ada yang 4 bulan itu mungkin sekitar 3,5, itu 4 bulan. Ada yang 5 bulan itu sekitar 3.500 berapa, enggak sampai 3.200 berapa, ada yang 2.000 berapa gitu. Ada yang 6 bulan itu cuma 2.900 sampai 6 bulan. Jadi tergantung agent dan PT kalian masing-masing ya. Dan lagi untuk kalian yang mau menjadi calon TKI atau TKW Hong Kong, biasanya itu kalau kalian masuk PT, kalian tuh akan mendapatkan yang namanya uang saku. Uang saku itu apa sih, Ci? Ya uang cuma-cuma yang diberikan kalian gitu, karena kalian udah masuk PT itu. Uang saku itu pun besarnya tergantung, ada yang dikasih cuma 2 juta, ada yang dapat 3 juta, bahkan ada yang dapat uang saku itu 3 juta lebih. Dan uang saku itu biasanya akan diberikan ke kalian biasanya dalam 2 season ya, 2 kali. Misal pertama masuk udah dikasih separuh nih, nanti separuhnya dikasihkan di saat kalian mau terbang, visa sudah turun gitu. Tapi ada juga yang uang saku itu udah dikasihkan langsung sekaligus, tek, ini untuk kamu di saat kamu udah masuk PT gitu ya. Kemudian kalau semua syarat-syarat itu sudah lengkap, menurut kalian semuanya udah komplit, kalian pastikan tinggal kalian mencari PT mana yang kalian ingin datangin. Nah, untuk PT ini kalian tidak perlu takut, karena banyak banget PT untuk jurusan TKW Hong Kong itu sebenarnya banyak PT yang resmi ya, jadi tidak perlu khawatir. Misal untuk area PJTKI Jawa Timur, PJTKI Jawa Barat, Tangerang, Jakarta, atau PJTKI Jawa Tengah gitu. Pastikan kalian mencari informasi tentang PT dulu. Kalau sudah ketemu PT-nya, di hati kalian udah srek, udah, kalian tinggal datang aja ke PT, datang dan bilang ke staf PT bahwa Bapak atau Ibu, Mbak atau Emas, saya mau daftar menjadi seorang TKW Hong Kong. Di situ nanti pihak PT pasti akan menjelaskan bagaimana prosedurnya, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian kerjakan selama kalian di PT, dari mulai proses awal masuk PT, medikal, belajar bahasa Kantonis, mencari majikan, tanda tangan kontrak, menunggu visa, sampai visa kalian turun dan bisa berangkat ke Hong Kong. Ya, jadi itu tadi syarat utama untuk kalian menjadi seorang TKW atau TKI Hong Kong. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dimana kalian di luar sana yang ingin mengubah nasib kalian, yang ingin mengubah hidup kalian, membantu perekonomian keluarga kalian, kalian bisa pastikan daftar ke PT menjadi seorang TKW atau TKI Hong Kong, karena memang tahun 2023 ini Hong Kong sudah kembali normal. Jadi tunggu apa lagi? Kalau memang sudah semua syarat kalian penuhi, daftar dan segera datang ke PT untuk menjadi seorang TKW Hong Kong. Oke? Semoga video kali ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.